Ya, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya dapat kepercayaan untuk bicara tentang tema, ya, bagaimana harga seorang manusia di hadapan Tuhan. Kita mulai dengan membaca satu ayat ini. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ada yang tanyakan Alkitab? Oh, Riki, terima kasih langsung. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ada yang menghendaki. Nah, siapa yang menghendaki? Bapa di surga. Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan yang betul ya kepada kebenaran. TSI-nya. Dan sebagai juru selamat kita, memang Tuhan mau supaya setiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus. Saudara, kata diselamatkan ini sudah diselewengkan jauh sekali oleh gereja Tuhan sendiri yang menyelewengkannya. Aneh. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menuliskan dengan jelas sekali apa yang Bapa di surga kehendaki. Seperti yang Pak Bambang katakan barusan. Dia tidak menghendaki kita membangun gedung gereja. Karena nggak ada ayatnya di Alkitab. Tuhan tidak menghendaki kita, maaf, sekolah teologi pun tidak ada di Alkitab. Jangan marah dulu. Inilah satu-satunya ayat, saya ulangi lagi, yang menuliskan dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bang, dengan statement yang pertama tadi sudah menyentil kita semuanya. Dengan hadirnya COVID-19, saya mau katakan ini, maka seluruh rencana manusia, keinginan manusia membentuk gedung-gedung yang megah dan acara-acara yang wah dengan fasilitas-fasilitas yang wah, bubar total. Karena COVID ini memaksa kita dalam tanda kutip untuk kita kembali kepada prinsip gereja Kisah Para Rasul yang mengutamakan keselamatan. Jadi kalau ada suara yang mau doa puasa cari kehendak Tuhan, nggak usah cari, sudah tertulis kok. Kehendak Tuhan adalah menyelamatkan setiap orang. Nah, apa kata diselamatkan? Untuk memperoleh kebenaran, ayat kedua, Kejadian 1 ayat 26. Ini arti diselamatkan. Ya. Kejadian 1 26. Terima kasih Tuhan. Nah, yang dirusak oleh, saya harus berkata doktrin dan teologi. Kata diselamatkan itu diganti menjadi dikristenkan. Maka itu terjadi kotak-kotak sekarang ini. Sehingga nilai sebuah jiwa, seorang manusia jadi kabur. Karena doktrin, karena teologi yang begitu banyak ragamnya. Nah, karena dikristenkan, maka terjadi pertentangan yang sampai hari ini tidak selesai-selesai. Ini ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah saudara, kata kita ini saja sudah berapa ribu tahun pembahasan dan pertentangannya nggak selesai-selesai. Padahal kata kita di ayat ini nggak perlu dibongkar dengan doktrin manapun juga. Cukup nanti melihat ayat 27-nya. Tapi saya mau baca dulu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya manusia berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Jadi saudara, kata diselamatkan menurut Kejadian 1:26 adalah supaya, perhatikan, supaya seluruh umat manusia itu kembali kepada proporsi, kepada posisi, kepada format yang semula. Siapa kita yang semula? Serupa dan segambar dengan Bapa di surga.
Nah, kita lihat fakta sekarang ini bagaimana model kita manusia. Maaf loh kalau saya berkata, saudara, binatang saja masih lebih tahu aturan daripada kita. Lihat kejahatan yang ada sekarang. Hidup manusia dirusak sehingga rupa dan gambar Tuhan enggak kelihatan sedikit pun. Nah, jadi kalau saudara-saudara kita dari XLPTC ini memilih tema berapa harga seorang manusia, ayo kita menyelamatkan manusia berapapun harganya, maka tugas saudara dan saya adalah mengembalikan manusia yang rusak sekarang kepada posisi yang semula waktu Tuhan merencanakan melahirkan kita, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka itu goal terakhir, target terakhir, sasaran terakhir Tuhan di perjanjian baru. Saudara dan saya diminta oleh sebuah pelayanan Roh Kudus untuk kita seru seperti Tuhan Yesus. Yaitu 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Nah, untuk mencapai posisi kita, oke Ricky, terima kasih. Ini kerinduan Tuhan, ini goalnya, ini sasarannya, ini targetnya, ini garis finishnya, ini destininya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, sudah kita enggak anak-anak Tuhan, kita enggak usah sibuk pakai ini, pakai itu, doktrin ini, doktrin itu, ini itu, udah makin capek. Udah lihat Alkitab saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, jelas. Tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, garis bawahi kalimat ini. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi tujuan kita dipanggil untuk diselamatkan supaya orang-orang yang kita jumpai kita bawa kepada keselamatan. Arti keselamatan jangan lupa bukan dikristenkan, tapi dibawa kembali pada posisi semula, yaitu serupa segambar dengan Tuhan. Kalau dalam istilah teknologi direformat. Ya, kalau saudara pakai komputer ada kata di reset, dikembalikan ke posisi yang semula. Nah, untuk menyelamatkan maka kita punya target. Targetnya adalah supaya semua manusia kembali menjadi sama seperti Yesus. Ini formatnya. Dari mana kita bisa tahu ini? Efesus 2:10. Ayo, masih cepat karena waktunya pendek. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kenapa harus serupa Yesus? Bukan mirip loh, sama seperti Yesus. Efesus 2:10. Begini kata Tuhan, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Semua pabrik di dunia, pabrik apa saja termasuk pabrik Wingko sekalipun, pabrik apem sekalipun, itu harus punya cetakan. Nah, kita ini buatan Tuhan, tapi cetakannya itu Kristus Yesus. Berarti semua manusia itu ditetapkan untuk menjadi seperti Yesus. Nah, ini masalahnya, bukan dikristenkan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Satu-satunya penghalang, saya ulangi, satu-satunya penghalang yang membuat Injil itu ditolak oleh semua orang, yaitu ketika gereja menyebutkan Yesus itu beragama Kristen. Hancur Injil. Sejak dunia tahu Yesus itu orang Kristen. Maka itu satu-satunya penghalang. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang harga seorang manusia, harga jiwa. Ayo gereja, kita harus meyakinkan dunia bahwa Yesus bukan orang Kristen, dia bukan pendiri agama Kristen. Lalu siapa? Dia itu adalah cetakan manusia. Kalau kita berhasil meyakinkan dunia bahwa Yesus bukan orang Kristen dan dia bukan pendiri agama Kristen, maka Injil diterima. Contoh,
Kita yang Kristen ketemu orang yang bukan Kristen. Begitu kita menyebut, saudara, mari kita percaya pada Tuhan Yesus, langsung minggir semua. Sebab di otak mereka, di benak mereka, Yesus itu Kristen. Ngapain kamu memberitakan agama Kristen kepada aku? Aku sudah punya agama. Betul tidak? Tapi kalau kita hadir sebagai cetakan Yesus yang sudah sama seperti Yesus, orang tidak akan menolak. Ini masalahnya. Nah, untuk bisa mencapai kita ini harus sama seperti Yesus, hanya ada satu ayat. Maka itu saya menemukan hanya satu ayat yang memberitahukan kita harus bagaimana. Bagaimana supaya kita bisa, yang sudah dijadikan dulu seperti Yesus ini, bisa membuat orang lain juga jadi sama seperti Yesus. Galatia 4:19. Galatia pasal 4 ayat 19. Saudara, kita bersyukur untuk waktu yang indah kita boleh belajar dengan tema ini. Ya, enggak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahukan saudara dan saya bagaimana orang-orang yang Tuhan kirim kepada kita untuk diselamatkan itu. Ini Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu, karena jiwa-jiwa yang kita layani, karena pribadi-pribadi yang diserahkan Tuhan kepada kita. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara, ini luar biasa. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu saudara dan saya bagaimana jiwa-jiwa manusia-manusia yang hancur hidupnya, yang rusak karena dosa, itu bisa kembali dalam posisi format semula waktu manusia itu dijadikan, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Ternyata caranya cuma satu. Kita para pemurid itu harus jadi orang tua. Hai anak-anakku. Kalau ada kata hai anak-anakku, siapa? Ya berarti ada papa mama yang berkata, anak-anakku. Nah, kata hai anak-anakku itu kita temukan kembali di Kejadian 1 ayat 26. Kita. Jadi kata kita bukan Tuhan jamak, tidak. Kata kita Kejadian 1:26 itu di surga ada papa mama. Maka itu sampai hari ini semua manusia kalau lagi berdua sebagai suami istri dan sudah punya anak-anak, maka dua orang itu memakai kata kita. Dari mana saya bisa tahu bahwa kata kita itu adalah papa mama? Kembali ke Kejadian 1:27. Ayo, Kejadian 1:27. Kenapa ada kata kita di dalam diri Tuhan bukan jamak? Ya, ayat 27. Kejadian 1. Maka Tuhan. Gak ada kata kita lagi di sini. Tuhan. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan. Dijadikannya dia tunggal. Lalu titik koma. Dia itu ternyata gak tunggal. Tapi jamak. Bagaimana sebuah susunan yang jamak bisa menjadi tunggal? Kalau dinikahkan, wih ini luar biasa. Pelan-pelan ya. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan. Pola, pattern, blueprint, contoh. Menurut gambar Tuhan. Itu bagaimana? Ternyata Tuhan menjadikan dia tunggal. Oh Tuhan, terima kasih. Lalu saudara belajar tata bahasa. Apa bedanya titik koma? Dan apa bedanya titik antara kalimat? Ternyata beda. Dijadikannya dia jelas tunggal. Tapi kenapa setelah kata dia ada titik koma? Yaitu dia itu ternyata jamak. Laki-laki dan perempuan. Dijadikannya mereka. Satu-satunya penyebab
laki dan perempuan itu menjadi dia, menjadi tunggal. Saya ulangi. Maaf. Satu-satunya penyebab laki dan perempuan itu menjadi dia, itu kalau diikat dalam pernikahan kudus. Untuk ini pun setan merusak dengan pernikahan sejenis. Kurang ajar betul. Jadi dari awal kata kita itu adalah tunggal, yaitu laki dan perempuan. Oke, kita nggak bicara jenis kelamin atau gender. Begini, Tuhan itu dari kata kita, ternyata dia itu papa mama. Maaf, saya nggak mau berdebat soal doktrin ya. Izinkan saya bicara dulu. Yang belum bisa terima konsep ini pelan-pelan. Tunggu sampai saya selesai. Oke? Nah, dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan pelan-pelan. Dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Menurut gambarnya dijadikannya mereka. Gambarnya. Nah, teologi dan doktrin, ya, teologi dan doktrin itu merusak karena mereka berani menyatakan Tuhan itu laki-laki, jenis kelamin. Karena ada doa Bapa kami yang di surga. Betul, saya tidak meragukan. Tapi kalau Tuhan itu laki-laki saja, maaf, perempuan pun kan adalah gambar Tuhan. Nah, kalau Tuhan cuma laki-laki, lalu perempuan ini gambarnya siapa? Ini yang jadi kacau. Maka itu saya berani menemukan Tuhan itu papa dan mama, bukan laki dan perempuan. Maka itu karena dia bapak, dia papa, dia ayah, abah, maka dia jadikan laki-laki. Karena dia juga ibu, mama, El Shaddai, itu dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan, Elohim, yang menyusui, yang menetei. Nah, kalau Tuhan itu El Shaddai, dia adalah Tuhan yang menyusui, dia itu pasti ibu. Maka itu karena di surga ada kita. Kita itu adalah papa mama. Maka dia menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Dengan cepat. Ulangan 32:18. Dari mana kita tahu di surga itu ada mama? Lihat Ulangan 32 ayat yang ke-18. Woi, jadi inilah harga seorang manusia yang harus diselamatkan, bukan dikristenkan, lalu dijadikan agama Katolik, dijadikan agama Protestan, agama Pantekosta, agama ini kacau, Advent, Baptis, semuanya perang sendiri-sendiri. Rusak akhirnya, saudara. Ini Musa. Kalau Musa memanggil Tuhan, itu dengan sebutan gunung batu. Gunung batu yang memperanakkan engkau. Kalau gunung batu itu memperanakkan, Yahweh Tuhan memperanakkan. Maaf, nggak usah didiskusikan. Ya jelas ibu dong yang melahirkan, ya. Telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Saudara, siapa yang melahirkan? Nggak ada bapak melahirkan, pasti ibu. Nah, inilah firman yang menjelaskan kata kita itu papa dan mama. Maka itu laki dan perempuan tidak akan jadi suami istri kalau nggak dinikahkan. Maka itu ayat 28 Kejadian 1. Wih, saudara, jadi Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket yang tidak bisa kita putus satu persatu. Terima kasih Tuhan untuk itu. Maaf. Kejadian 1, 28. Nah, setelah laki-laki dan perempuan ini dilahirkan oleh Tuhan, lalu Tuhan memberkati mereka. Kita tahu semua kata diberkati. Ini dinikahkan pernikahan kudus. Hebatnya, nah kata memberkati itu terjemahan berapa yang lain saya temukan. Dilantik, diwisuda, diberi mandat. Ternyata kata suami dan istri itu bukan cuma sebutan. Tapi itu pangkat
pangkat yang tertinggi untuk mewakili Tuhan yang adalah kita tadi, maka laki-laki harus disebut suami, maka perempuan disebut istri. Begitu pula, begitu setelah laki perempuan diberkati, dinikahkan, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi setelah laki dan perempuan diberkati, maka mereka berstatus suami istri. Begitu mereka sudah sah suami istri, baru ada anak cucu. Ini pun dirusak oleh iblis. Kalau tadi iblis merusak laki-laki dan perempuan jelas, tapi dikacau jadi perkawinan sejenis, ternyata ayat 28 pun dirusak oleh iblis. Apa? Cuma dibalik saja kok. Ya, sederhana kedengarannya. Cuma dibalik saja. Apa yang dibalik? Tidak sedikit pernikahan zaman sekarang beranak cucu dulu baru disahkan jadi suami istri. Ini yang merusak. Mengerikan sekali. Saudara ingat loh. Tidak ada buku di dunia yang pernah menuliskan aku benci perceraian kecuali Alkitab. Malaikat 2:16. Berarti saudara, tidak ada Tuhan di dunia kecuali Yahweh Tuhan kita yang berkata, aku benci perceraian. Mengapa Tuhan kita bukan cuma enggak suka, tapi benci? Karena bercerai itu merusak gambar Tuhan. Yang akhirnya anak-anak pun rusak ketika lihat papa mamanya enggak jelas. Waduh, saudara, ini kebenaran yang luar biasa, yang dunia harus tahu. Jadi menikah itu cuma satu suami, satu istri. Nggak bisa diputuskan. Itu yang iblis rusak. Maka itu saudara, kata diselamatkan di ayat pertama yang kita baca tadi, 1 Timotius 2 ayat 4, itu akhirnya luar biasa. Iblis pun gak suka. Kembali ke Galatia 4 ayat 19. Maka itu untuk mengembalikan manusia pada rupa semula, format semula, bentuk semula, maka diperlukan keluarga. Saudara lihat akhir-akhir ini saya bersyukur. Dunia makin mengakui bahwa keluarga itu rumah sakit terhebat di dunia. Katakan amin. Keluarga harmonis, keluarga utuh, itu rumah sakit terbaik di dunia. Jadi semua orang yang sakit seharusnya nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Dibawa dalam keluarga yang harmonis. Maka anak-anak itu sembuh. Hai anak-anakku, Galatia 4:19. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai kapan? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Begini saudara. Jadi pemuritan tugas gereja itu bukan cuma latihan musik, latihan tamborin, latihan WL. Aduh Tuhan ampuni. Bukan cuma doa pagi, doa malam, doa jemaat, nyusun warta dan semuanya. Tidak. Semua gereja itu adalah keluarga utuh yang harmonis dan bahagia. Dan semua orang yang di dalam gereja itu sedang dikandung oleh semua orang tua rohani di dalam gereja itu. Nah, menurut ayat ini Paulus menyatakan, jadi seorang anak yang kita muridkan, saya berkata kita, itu seperti ibu yang sedang hamil. Nah, begitu tiba sakit bersalin dan lahirlah anak itu, maka itu sampai hari ini kalau ada orang melahirkan, kita pasti tanya dua, laki atau perempuan. Yang kedua, kita akan tanya, ya, seperti siapa? Seperti mamanya. Oh ya, TSI ya. Anak-anak saya yang saya kasih, karena khawatir tentang kalian, perasaan saya seperti seorang ibu yang menderita pada waktu melahirkan anaknya. Memang saya pernah menjadi bapak rohani kalian, tetapi saya merasa sangat terbeban lagi karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus. Nah, begitu kita sakit bersalin, lahir anak itu. Aduh, ternyata dia belum mirip Yesus.
Maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, itu memasukkan anak itu ke kandungan kita lagi. 9 bulan 10 hari kita rawat, kita didik, kita marahi, kita kasih, kita beri makan semuanya. Tiba lagi sakit bersalin, lahirlah anak itu. Ya ampun, belum seperti Yesus. Kita masukkan ke kandungan kita lagi. Kita didik lagi, kita kasih, kita marahi semuanya. Sakit bersalin lagi, juga belum seperti Yesus. Lahir, masukkan kembali. Maka itu kata kunci di Galatia 4:19 adalah lagi. Makasih Atan, kamu ikut. Lagi. Sampai menjadi serupa Yesus. Baru selesai anak ini kita lahirkan. Kita mengandung anak yang lain lagi. Ini harga sebuah jiwa. Untuk kembali seperti ciptaan semula serupa Yesus. Kita buka Ulangan 29. Ternyata di perjanjian lama sudah ada konsep itu. Ulangan 29 mulai ayat 10. Ya. Ulangan 29 mulai ayat yang ke-10. Ini luar biasa saudara. Jadi hati Papa menyelamatkan semua orang itu sudah ada sejak di perjanjian lama. Itu hebat sekali Tuhan kita. Ayat 10 mulai sampai ayat 15. Oke. Kamu sekalian pada hari ini. Kalau saudara baca judul di ayat 1, itu keren. Perjanjian dengan Tuhan diperbarui. Perjanjian apa yang diperbarui? Ternyata perjanjian keselamatan. Ya, karena waktu saya langsung baca ayat 10. Kamu sekalian pada hari ini. Nah, kata pada hari ini cuma ada di Alkitab. Saudara, semua buku di dunia itu adalah sejarah. Kenapa? Karena buku itu ditulis tentang kisah-kisah yang sudah lewat. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang present tense waktunya. Maafkan saya. Kalau ada yang beragama lain ikut, jangan tersinggung dulu. Tidak ada buku di dunia kecuali Alkitab yang berani menulis pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini. Saudara tahu nggak nilai pada hari ini? Itu berarti dibaca zaman kapan saja. Sebelum zaman Mojopahit, sebelum zaman Sriwijaya, sebelum zaman apa saja, sampai di zaman apa saja nanti. Kata pada hari ini itu tetap berlaku. Ini keren. Maka itu hanya Alkitab yang kata waktunya adalah hari ini. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Doa Bapa kami pun itu present tense hari ini. Pada hari ini kita bilang kitab Ibrani. Pada hari ini apabila engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu pada hari ini. Oh, ketika Daud menghadapi Goliat, dia berani berkata pada hari ini. Wih, itu luar biasa. Keluaran 14 pada hari ini. Pertolongan Tuhan nyata untuk kamu. Maka itu mulai hari ini kalau saudara membaca Alkitab ada kata pada hari ini. Itu berarti up to date. Berlaku setiap hari. Berlaku sepanjang zaman. Selama bumi ini masih berputar. Terima kasih Tuhan. Saya ulangi ayat 10. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. Siapa kalian yang hari ini berdiri di hadapan Bapa di surga? 1, para kepala sukumu. 2, para tua-tuamu. 3, para pengatur pasukanmu. 4, semua laki-laki Israel. 5, anak-anakmu. 6, perempuan-perempuanmu. Yang ke-7, dan orang-orang asing yang dalam perkemahanmu. Yang ke-8, bahkan tukang-tukang belah kayu. Yang ke-9, dan tukang-tukang timba air di antaramu. Saudara, inilah 9 kelompok orang yang disebut keluarga. Jadi sejak zaman perjanjian lama, hati dan pikiran Yahweh Tuhan Bapa kita di surga
Setiap keluarga. Nah, saudara lihat 3 kelompok terakhir itu menarik sekali. Ya, tukang belah kayu, tukang timba air. Yang pertama, 3 kelompok yang pertama. Orang-orang asing dalam perkemahanmu. Siapa orang-orang asing? Itulah tamu-tamu yang nginap di rumah kita. Itulah pendatang-pendatang dari daerah lain yang ada di rumah kita. Maka itu dalam hukum perjanjian baru, gereja harus rajin memberi tumpangan. Baca surat Paulus, baca surat Petrus, beri tumpangan, beri tumpangan. Itulah orang-orang asing yang tinggal dengan kita. Yang kedua, tukang belah kayu. Siapa tukang belah kayu? Pembantu-pembantu yang ada di rumah kita. Zaman dulu nggak ada minyak tanah, nggak ada gas. Harus pakai kayu kalau orang masak. Yang ketiga, tukang-tukang timba air. Dulu kan nggak ada pompa air. Jadi mereka perlu tenaga kerja. Luar biasa ini. Jadi 9 saya lupa, hitung lagi nanti. Itu ada di kita dalam keluarga. Lihat ayat 12. Terima kasih Bapak. Untuk apa kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu? Saya lanjut ayat 12. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu. Yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini. Wow, ini luar biasa. Saudara, keluarkan kalimat pertama. Yang berdiri dengan kita keluarga orang benar. Saya ulangi, yang berdiri dengan kita keluarga orang benar. Kalau kita juga benar, suami istri benar, papa mama benar, anak-anak benar, maka semua orang yang tinggal serumah dengan kita itu disedot masuk. Saya pakai kata ini, disedot masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu yang sudah diikat janjinya dengan Abraham, Ishak dan Israel. Saudara tahu arti kalimat ini? Jadi dimasukkan, disedot sebagai keturunan Abraham. Oke, untuk memperjelas ayat ini, kita keluar dulu. Galatia 3, Riki, ayat yang ke-29. Coba. Pak Bambang, saya minta waktu sedikit perpanjangan ya, karena saya akan selesaikan ini supaya jelas. Ya, Galatia 3, ayat yang ke-29. Kita lihat saudara ayat ini ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Wih, luar biasa. Jadi semua orang yang ada di dalam keluarga kita, walaupun itu orang asing, pembantu tukang belah kayu, pembantu timba air, kalau saudara dan saya hidup benar di hadapan dia, maka orang-orang itu pokoknya orang akan disedot masuk dalam perjanjian. Ini penjelasannya Galatia 3:29 tadi. Oke, kembali Riki ke Ulangan 29. Sekarang ayat 13-nya. Wih, ini luar biasa saudara. Papa hatimu kepada semua manusia. Maka itu maafkan saya. Untuk belajar mengenal nilai atau harga sebuah jiwa, seorang manusia, bebaskan kita dari denominasi. Pantai Kostat, Betel, GPI, Protestan, Advent, Katolik, Baptis, buang semua. Tuhan gak butuh barang-barang itu. Karena Tuhan mau semua kita menjadi sama seperti Yesus. Bukan seperti denominasi di mana kita berada. Oke? Ayat 13, siapa lagi? Apa tujuan menyelamatkan, masuk dalam perjanjian? Saya baca lengkap aja 12 ya. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini. Diulangi pada hari ini lagi. Supaya, ini Bapa di surga. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Dan supaya ia menjadi Tuhanmu. Seperti yang difirmankannya kepadamu. Dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ini hati Tuhan yang luar biasa. Semua manusia harus diselamatkan, bukan dikristenkan. Bukan. Ternyata ada kelompok yang berikut. Lihat ayat 14. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Siapa itu? Yang ada di ayat 10 tadi. Berapa kelompok orang dalam rumah kita yang tinggal. Bukan hanya dengan kamu saja. Yang 10 kelompok tadi, 10 orang mengikat perjanjian dengan sumpah janji ini. Tetapi, oh Tuhan, lihat ini. 2 kelompok berikut ini saya terharu sekali. Tetapi dengan setiap orang yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang di hadapan Yahweh Tuhan kita. Jadi kelompok yang ke-11, saudara, itu orang-orang yang kita temui hanya hari ini. Mungkin besok-besok kita nggak ketemu. Dan begitu hari ini kita tetap sebagai orang benar di hadapan Bapa, dan kita ketemu orang yang cuma ada dengan kita hari ini, maka orang itu pun diselamatkan karena ada kita di situ. Ternyata kelompok yang terakhir buat saya menangis. Masih ayat 15. Dan juga setiap orang, izinkan saya mengganti kata tidak dengan kata belum, karena artinya beda. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Siapa? Besok-besok kita akan pasti ketemu orang, saudara. Jadi ketika kita hari ini hidup benar dan ada orang yang dekat kita, maka orang itu diselamatkan gara-gara kita. Dan juga, maaf, saya masih ingat kisah Sodom dan Gomora. Kota Zoar itu seharusnya adalah kota yang ikut dihukum di daerah Sodom Gomora. Sayang waktunya. Nanti saudara baca Kejadian 19. Tapi karena keluarga Lot, maaf loh, saya tidak merendahkan atau menghakimi. Saudara, kita tahu keluarga Lot, keluarga yang gak benar-benar loh, setengah benar. Tapi begitu Lot berempat masuk ke Zoar, maka tertulis di kitab Kejadian 19, maka Zoar tidak ikut dihukum gara-gara ada orang, ada Lot sekeluarga. Lalu Kisah Rasul 27 ada pernyataan 275 orang dalam kapal yang hampir karam dan tenggelam. Lalu ada tulisan di situ, karena Paulus maka 275 orang itu selamat karena Paulus. Catat itu. Jadi seharusnya dimanapun saudara dan saya berada, asal kita hidup benar, orang-orang diselamatkan. Minggu lalu, maaf saya cuma saksi ya, kami masih di Los Angeles. Salah seorang anak kami membukakan kamar hotel buat kami, suami istri. Lalu kami nginep di hotel di Los Angeles. Begitu kami turun mobil, disambut ya biasa bellboy. Ya, Roh Kudus bicara kepada saya, orang ini akan Tuhan selamatkan. Aduh, tapi gimana caranya? Ya, karena dia sibuk kerja. Nah, pas dia ngantar barang-barang kami ke kamar kami, saya langsung minta nomor teleponnya. Nah, saudara, begitu saya dapat nomor telepon, langsung setelah kami beres semuanya, saya kontak dia pakai WhatsApp. Saudara, ternyata dia ibunya orang Filipina, papanya orang Nicaragua. Saya lupa daerah mana. Ya, kenapa suara ini? Oke, saya lanjutkan. Nah, Roh Kudus berkata kepada saya tentang masa kecilnya. Wih, ternyata dia kaget. Ya, dia kaget, saudara. Karena kenapa saya bisa tahu orang gak pernah dia kenal tentang masa kecilnya. Puji Tuhan, saudara. Nah, sampai kemarin, hari ini waktu Indonesia ya, itu
masih kontak dengan saya, cerita bagaimana kehidupannya. Dan dia berkata, akhirnya dia manggil saya Papa. Papa adalah orang pertama yang saya bisa cerita seperti ini. Puji Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi saudara, diselamatkan itu bukan cuma keluarga kita, tapi orang-orang yang ada hari ini aja bersama kita. Juga orang-orang yang belum ada dengan kita. Wih, ini janji keselamatan yang luar biasa. Maka itu setiap hari kalau kita bertemu orang, jangan anggap cuek, tapi beri kesempatan untuk Injil itu masuk. Tidak menggunakan agama Kristen. Tidak. Ayat terakhir, Lukas 14. Oh, Roh Kudus tolong kami, tolong kami. Ya, Lukas 14. Mulai ayat 20. Ya, karena waktu. Ya, ayo. Lukas 14. Ini hati Tuhan yang begitu luar biasa. Lukas 14 ayat 20. Mari kita lihat firman ini. Ayat 20 sampai 23. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Karena yang diundang gak mau datang. Murka. Siapa tuan rumah itu? Tuhan Yesus. Begitu dia murka dan berkata kepada hamba-hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, 2 orang-orang cacat, 3 orang-orang buta, 4 orang-orang lumpuh. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Saudara catat ayat 23 ini yang harus dipakai oleh semua kita gereja Tuhan. Bukan pakai ayat yang lain. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah. Ini saya kagum. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Masuk untuk apa? Untuk ikut pesta yang sudah tersedia makanannya itu. Kalimat ini yang saya pakai sampai hari ini. Karena rumahku harus penuh. Rumah. Saya akhiri dengan statement ini kepada semua saudara. Ternyata menyelamatkan setiap manusia itu jangan dibawa ke kebaktian gereja. Salah. Menyelamatkan setiap manusia itu bawa ke rumah kita. Untuk tinggal di rumah kita. Maka itu orang-orang pelit bertobat. Rumahnya besar. Kamarnya banyak. Yang tinggal cuma 2 orang. Salah besar. Ayo kita undang orang sebanyak-banyaknya. Karena rumah Tuhan harus penuh. Jadi menyelamatkan orang itu bukan di dalam gedung gereja, bukan dalam retreat, bukan dalam seminar, dalam kebaktian minggu, tidak. Tapi ajak ke rumah kita. Karena rumah kita itu gereja. Gereja belum tentu rumah. Gereja banyak orang yang tamu yang datang. Rumah kita itu gereja. Di situ orang bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari semua kebenaran yang kita sudah dapatkan ini. Kiranya Roh Kudus hari ini menolong kita. Ayo kita minta. Tolong Ricky masukkan di Zoom, di chatting nomor telepon Papi. Supaya saudara bisa kontak. Karena saya harus memberikan kepada Ibu Beda. Ya, yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram, saudara sudah banyak tahu nomor HP saya. Ayo kita diskusi. Inilah kebenaran yang saya bisa sampaikan. Ayo kita menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Bukan di agama Kristen kan. Tidak. Tapi dibuat jumpa dengan Tuhan lewat keluarga kita. Dan orang itu dipulihkan. Selamat menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.